Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan dan hari yang berbahagia ini, mari kita melihat kembali lanjutan kaji kita, lanjutan daripada materi pembelajaran kita tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ada kewajiban bagi orang yang masih hidup. Ada kewajiban bagi orang yang masih hidup untuk jenazah, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kewajiban itu yakni dimulai daripada memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Jadi dalam hal ini, sebelum jenazah ataupun hal-hal yang kita sebutkan tadi disampaikan ataupun dilaksanakan, maka ada hal yang sangat penting juga harus kita lakukan ketika kita mendengar seseorang meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia, maka bersegeralah kita melihat ataupun mendekati rumah yang bersangkutan. Kita membantu, dianjurkan untuk membantu untuk menyiapkan perlengkapan-perlengkapan apa yang ada di dalam rumah si yang meninggal dunia itu tadi. Yang pertama, kita di sana bisa kita bereskan rumah. Kita membantu keluarga yang ditimpa musibah dengan membereskan rumahnya. Rumahnya yang tadinya misalnya ada kursi, maka kursi kita keluarkan. Dan tikar juga kita hamparkan untuk tempat orang banyak. Kemudian kita lihat jenazahnya, apakah sudah ada di rumah atau masih di rumah sakit. Kalau masih di rumah sakit, ini semua kita bereskan semuanya. Artinya kita siapkan semuanya, dari tilamnya, begitu juga kainnya kita siapkan. Kalau memang mayitnya sudah di rumah, maka mayit itu kita periksa. Dalam artian kita lihat keadaannya. Iya, yang pertama kita lihat tadi tempat tidurnya ataupun tilamnya kita lihat. Kemudian sudah dilihat benar adanya, baru kita lihat posisi jenazahnya. Posisi jenazahnya kita luruskan menghadap kiblat. Kemudian kita lihat baju yang dipakainya. Kalau ada masih dia memakai baju, maka kita bukalah bajunya. Kemudian seterusnya celananya semuanya kita buka. Setelah itu lipat tangannya, kita ikat supaya jangan lepas. Kemudian kita lihat matanya, kalau matanya terbuka maka kita tutup matanya dengan sambil mengucapkan selawat. Kita tutupkan matanya, kita pejamkan. Kita lihat misalnya mulutnya, kalau ternganga kita katupkan, kita ikat dagunya supaya dia jangan ternganga. Begitu juga kakinya kita luruskan. Jempol kakinya atau pergelangan kakinya kita ikat supaya lurus. Hal ini kita lakukan sebelum mayit itu keadaannya lama. Artinya
keadaan masih baru meninggal dunia. Jadi hal ini sangat diperlukan oleh keluarganya, karena keluarganya pada waktu itu dalam keadaan bingung bagaimana, maka kita yang mengetahuinya, kita harus bersegera melakukan hal yang demikian. Kenapa kita pejamkan matanya? Waktu memejamkan matanya, kita mohonkan kepada Allah ampunan atas segala dosanya. Mengapa kita memejamkan matanya? Dengan memejamkan matanya, apabila ada orang bertakziah, maka orang tersebut tidak terkejut melihatnya. Jadi nanti kalau dibiarkan demikian, akan ada cerita orang yang ini dan itu dan lain sebagainya. Maka menjaga hal yang demikian, kita tutuplah matanya. Mukanya kita tutup dengan kain yang putih yang tipis, sedangkan badannya kita tutup dengan kain panjang. Ini yang kita lakukan ketika seseorang meninggal dunia. Itulah yang pertama dan yang awal sekali yang kita lakukan. Ketika saudara-saudara kita, ketika tetangga kita mengalami hal yang demikian, maka segeralah kita bantu seperti ini demikian. Tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya. Jadi kain panjang itu tadi tertutup seluruh badannya sebagai supaya tidak nampak auratnya. Karena aurat itu nanti membuat aib, membuat dosa. Jadi setelah kita buat, kita tutup dengan kain yang panjang. Kita diletakkan juga si mayat itu di tempat yang agak tinggi. Kalau ada dipan, di atas dipan. Kalau tidak ada, kita buat kasur. Kita buat kasur tilam sebagai tempat supaya lebih tinggi. Kalau tidak ada, maka kita letakkan di lantai dengan pakai tikar. Nah, ini dilakukan pada awal ataupun pada saat-saat masih keadaan baru meninggal dunia. Dan posisi hal seperti ini, keadaan mayitnya, jenazahnya dalam keadaan yang bagus, dalam artian tidak darurat. Kalau darurat, lain cerita. Yang kita ceritakan ini adalah keadaan bagus mayatnya. Jadi bagi keluarga-keluarga terdekat, saudara-saudaranya, si ahlinya, silakan kalau namanya mencium jenazah, itu tidak menjadi masalah. Itu diperbolehkan. Jadi inilah hal-hal yang perlu kita lakukan ketika seorang meninggal dunia. Dengan cepat, dengan bagaimana kita harus mempersiapkan diri, harus bisa membantu orang yang ditimpa musibah tadi. Demikian sebagai kajian kita, sebagai kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Pada awalnya memandikan jenazah itu, sebelum dimandikan, dipersiapkan ataupun dilakukanlah hal-hal yang barusan kita uraikan tadi. Inilah sebagai kajian kita pada hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya kepada kita bersama. Apa yang saya sampaikan ini, bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.